on ya. Oke, cek dulu yang sudah malam ini. Kita di berandanya Indeks. Tunggu saya lihat. Baik, selamat malam para Indeks Mania. Bukan Indeks Mania. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Malam hari ini jam 7:05 waktu di Taiwan ya, tanggal 23 Februari 2021. Saya Bronis, Mas Bro yang paling manis dari sononya sih. Sudah berjanji memang kesepakatan kita waktu hari pertama live bersama BRI hari ini, tentu saja bersama dengan Bapak Danu, perwakilan ya Pak ya? Ya. Perwakilan dari BRI yang di Taiwan untuk sesi yang kedua hari ini. Tentu saja tetap bersama BRI, Bank Rakyat Indonesia dan juga Indeks. Nah, malam hari ini setelah malam yang pertama dulu kita sudah membahas bagaimana cara membuat rekening BRI dan segala macam panjang kali lebar tetek bengek ya Pak ya. Dan juga banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, nanti langsung saja bisa ditanyakan di komen, nanti kita rangkum. Sebelumnya saya tidak bisa menjanjikan untuk membaca satu persatu ya. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sejenis, seragam atau kurang lebih sama, nanti kita jawab di jamak saja. Dan untuk yang sudah hadir silahkan untuk dibagikan ke teman-teman kamu, teman-teman satu grup, di grup RT, RW atau grup arisan, juga satu grup di taman. Yang belum kenal malam ini, saya Bronis ya, sekali lagi. Atau yang sudah kenal, nggak apa-apa kenalan lagi dengan Pak Danu. Baik Pak Danu, teman-teman, pada saat saya berada di Taipei bawah tanah, ini saya ngucapin selamat tahun baru dulu belum? Oh iya, belum ya? Belum. Sinian Kuala. 新年快乐，恭喜发财啦！没有红包都没有关系。 Dari Siva Formosa, malam juga kakak Taipei hadir. Oke. Mantap. Dari Vina Sayang, malam kakak. Weh. Selamat malam semuanya teman-teman, karena hari ini Selamat malam, tema Vina. kita memang lumayan agak penting ya. Bukan agak penting lagi, ini memang kalau saya ada ungkapan ya Pak Danu ya. Ya. Begini, kalau menitip omongan sama orang itu bisa lebih nyampenya. Kalau menitip uang sama orang bisa kurang. Bisa kurang. Bisa jadi kurang. Betul. Setuju tidak dengan hal yang seperti ini? Setuju sekali, Setuju. Mas. Iya. Karena omongan dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan. Tapi kalau kita menitip uang atau mengirim uang kepada teman untuk disampaikan, bisa nggak lebih gitu? Nggak bakalan. Nah, malam ini kita akan membahas permasalahan satu topik yang sangat menarik, yaitu mengirim uang. Bagaimana sih mengirim uang yang aman? Nah, memang kita mengirim uang lewat Indeks yang sudah berpengalaman 19 tahun, sejonen loh. 19 tahun di Taiwan. Pengalaman yang panjang. Kali lebar Pak. Sama dengan berarti udah luas sekali, karena Iya. kita mempunyai cabang dari seluruh Taiwan utara sampai selatan, bahkan di Penghu itu luar pulau, kemudian di timur yang timur utaranya itu ada di Hualien. Ya betul sekali, itu juga ada, dan merata di setiap kota besar di Taiwan, di Pulau Taiwan. Ya. Dan itu bisa langsung melayani pengiriman uang, dan juga yang seperti kita sampaikan kemarin hari yang pertama itu bisa membuka rekening BRI. Oke. Yang sudah gabung silahkan untuk di-share ya, di-share di Akeong atau di @abunder itu, dibagikan ke temannya, dipanggil untuk segera gabung dalam malam kali ini di sakunya kita semuanya. Dari Janitra Saron, malam kak, Sinian Kuala. Sinian Kuala. Dari Kariska nih, top fan kita nih. Penggemar terbaik, assalamualaikum Indeks, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ada Rizka. Oh dia. Ada Kak Puput Okan. Ini saya tahu ini. Puput Okan ini asalnya dari Purwodadi.
Kau tahu? Tahu dia penggemar berat saya. Boleh dong sombong. Udah kopi darat ya. Fansnya Mas Bronis berarti. Dari Kariska, dia tanya ini siaran apa lagi nih kakak? Waduh. Oke, kita ulang lagi ya. Kita akan bahas bagaimana sih cara mengirim uang dengan aman. Yang banyak sering terjadi itu Pak Danu di antara teman-teman itu mengirim uang dititipkan ke temannya karena keterbatasan. Karena keterbatasan dia tidak bisa datang langsung ke Index. Ya. Nah, padahal kita juga punya layanan namanya aplikasi Halo Index yang sudah bisa diunduh di Play Store. Nah, itu pun masih kurang juga, ada yang teman-teman kita itu masih kalau saya itu menggampangkan ya. Menggampangkan kita nitip sama teman yang di sana, yang di satu komplek kan ada satu blok gitu. Saya mau kirim uang lewat aplikasi, tapi nanti dititipin ke teman saya lewat 7-Eleven, biasanya store di 7-Eleven atau Family atau di High Life kayak gitu-gitu. Nah, pada suatu kasus berikutnya adalah si teman ini kemungkinan juga namanya uang itu, orang itu bisa berubah karena uang, Pak. Betul. Sepakat ya. Dalam satu hal yang lain juga, karena permasalahan uang ini begitu sensitif sekali, lebih sensitif dari apa itu? Ayo. Apa? Alergi, kulit. itu memang, mumpung kayak gini nih, saya terima duit, 10.000 kan lumayan. Iya. Nah, pada suatu ketika si yang dititipin ini, saya katakan si A ini, kemudian dia kabur. Nah, itu si yang mengirim ini, si B ini yang titip itu sudah meupanfa, nggak bisa, nomor WA di blok, nomor line ID-nya di blok, Facebooknya juga di blok, Messenger juga. Itu banyak sekali curhatan seperti itu. Nah, dari Pak Danu sendiri, bagaimana Pak mengantisipasi atau mengatasi persoalan seperti ini dari teman-teman? Silakan untuk memberikan advice. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya, selamat malam semuanya. Kali ini untuk tips kirim uang yang aman ya. Kirim uang yang aman tuh seperti apa sih? Betul, karena mungkin yang setelah disampaikan oleh Mas Bronis tadi bahwa untuk kirim uang dan persaudaraan atau hubungan keluarga pun bisa putus karena uang kan? Iya, Mas betul. Bronis. Misalnya ya karena kita dihutangi lah, terus akhirnya kita sungkan lah buat nagih, akhirnya kan itu juga bisa merenggangkan ya istilahnya. Kadang yang kita ngutangin itu pada saat menagih jauh lebih galak ya. Lebih galak. Jadi kenapa kita yang ngutangin malah kita yang takut gitu loh. Akhirnya ya udahlah kita ikhlaskan, padahal dalam hati kan udah pasti tetap aja nggak ikhlas. Tetap aja nggak ikhlas apa sih, namanya manusia. Oleh karena itu ya untuk salah satunya ini dalam mengirim uang kita juga harus menemukan cara-cara yang tepat agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Contohnya tadi mungkin banyak kendala dari teman-teman yang mau kirim uang itu, wah saya nggak bisa keluar rumah nih, atau mungkin dibatasi hanya 1 hari dalam 1 minggu. Otomatis di sini Index juga sudah istilahnya menyediakan aplikasi untuk mengirim uang. Kita tinggal mengisi di aplikasi sesuai dengan data diri, kemudian kita tinggal datang ke Bienlisan terdekat, convenience store terdekat untuk membayar atau mengirim uang itu. Dan untuk kursnya pun kalau teman-teman gunakan aplikasi tentunya lebih tinggi daripada kita dari toko ya. Lebih tinggi. Betul, itulah. Lebih tinggi. Intinya juga untuk menggerakkan teman-teman semakin banyak menggunakan aplikasi itu kan. Jadi untuk teman-teman yang misalnya pakai aplikasi ruwet nih, Index juga punya toko di berbagai tempat yang bisa teman-teman kunjungi, dan tempatnya pun sangat fangpian ya, dekat dengan stasiun iya. ya. Sangat pangpian lah. Itu sangat mudah dijangkau. Betul. Itu juga teman-teman yang misalnya tinggal di daerah urban, maksudnya suburban, yang itu bisa datang ke toko Index yang ada di kota besar, misalnya Iya, kalau betul. di Sincu lah, atau itu di Taichung lah, bahkan ada dua store, terus kemudian bahkan lebih ke dalam lagi juga ada Pak Danu, itu di Puli ya. Puli daerah Nanto mau ke Royentan tuh San Mulai itu. Nah, kita ada store satu di Puli itu. Jadi istilahnya tidak ada alasan lah bagi kita untuk menggunakan cara lain yang disarankan seperti ini, Mas Bronis. Karena apa? Karena selain itu, karena kadang kan kita nggak percaya nih kalau misalnya lihat aplikasi ini nyampe apa kan. Kalau untuk datang ke toko Index,
kita bisa ngomong langsung sama dengan kasirnya, indeks betul. atau dengan penjaga tokonya seperti itu, sehingga kita percaya menitipkan uang tersebut akan sampai di Indo. Dalam hal ada penundaan pengiriman, kita bisa tanya mereka, orangnya nggak lari kemana-mana, betul nggak? Betul sekali. Mas Bronis. Nah, salah satu lagi untuk teman-teman yang mungkin sering membuka Facebook ya, barusan juga ada apa namanya istilahnya, ada yang sampaikan kepada saya bahwa di website, bukan di website, di Facebook yang mengatasnamakan BRI Taiwan ya, itu ada juga bahwa di webnya itu menawarkan untuk kirim uang, dia menampilkan kurs dari BRI Taiwan, padahal untuk BRI Taiwan sendiri yang khususnya yang resmi yang Brifast Remittance Taiwan itu tidak pernah memunculkan kurs untuk tuker dari NTD ke rupiah. Dan itu bisa teman-teman lihat kursnya sangat apa, tidak masuk akal lah. Tinggi dibandingkan dengan teman-teman kalau lihat di aplikasi atau aplikasi yang biasanya teman-teman gunakan untuk kirim uang seperti itu. Jadi itu salah satu indikator buat teman-teman merasa alert ya, harusnya ini waspada loh. Kok di tempat lain segini, padahal ini jangan karena ini mengatasnamakan BRI tapi teman-teman tidak cek terlebih dahulu apakah ini resmi atau tidak, lalu teman-teman akhirnya mengirimkan uang melalui mereka. Caranya gimana? Mereka mengasihkan teman-teman nanti disuruh mengisi seperti list interline, nama, terus kemudian tujuan rekening, jumlah yang dituju. Kemudian dari data itu si penipu ini akan memberikan barcode. Kemudian teman-teman barcode itu salah satu modus ya Pak ya? Betul, ini kalau boleh saya share, ini adalah salah satu modus untuk penipuan yang terjadi baru-baru ini. Jadi ketika teman-teman dikasih barcode itu, padahal teman-teman yakin sudah merasa bahwa ini tujuannya ke rekening yang dituju, misalnya keluarganya yang ada di Indonesia seperti itu. Padahal di barcode itu tujuan rekeningnya ke rekening si penipu. Teman-teman kan nggak bisa lihat, cuma dikasih barcode aja. Betul. Kalau at least dia kasih misalnya, aku minta nomor rekening kamu yang di Indonesia, itu hanya kamu flase saja ya Pak? Betul. Sebenarnya mereka juga menggunakan aplikasi kirim uang seperti Index atau yang lainnya, tapi itu mereka memberikan barcode-nya saja kepada teman-teman, padahal yang diisi di aplikasi itu adalah rekening dari dia sendiri seperti itu. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang melaporkan bahwa saya dikenakan penipuan nih, kena penipuan dari pengiriman ke rekening berikut. Dia lapor ke Indeks juga pernah seperti itu. Baik. Kak Yulika. Ada Kak Yulika. Kalau buka rekening Bank BRI di Taiwan sini gimana caranya? Terima kasih. Oke, silahkan Pak Danu. Iya, teman-teman untuk buka rekening di Taiwan sangat mudah. Silahkan datang ke toko Indeks terdekat di tempat teman-teman tinggal, atau biasanya sih dekat sama stasiun di kota besar ya. Di kota paling jauh pun seperti Hualien dan luar kota seperti Penghu ya, juga sudah ada. Jadi sangat mudah, teman-teman tinggal datang ke toko Indeks tersebut, membawa data diri, paspor dan ARC yang masih berlaku. Dua identitas ya Pak ya, paspor sama ARC ya. ARC yang masih berlaku, kemudian di sana akan diberikan formulir untuk diisi, formulir pembukaan rekening seperti itu. Oke, nah ini permasalahan yang sering ini saya sambung lagi. Bagaimana kalau ngeprint, mencetak? Bisa nggak? Kalau misalnya saya punya buku, saya punya rekening, saya nggak punya buku, buku tabungannya nggak saya bawa nih Pak, gimana Pak? Bisa nggak? Bisa, tentu saja. Untuk saat ini kita tidak batasi untuk mutasi rekening itu dalam bentuk fisik. Jadi sekarang kita lebih ke arah modern ya. Jadi kita paperless, betul. Jadi teman-teman tidak perlu membawa kemana-mana buku tabungannya untuk mengetahui mutasi rekening uang itu udah masuk apa belum. Tapi nanti cukup kita kirimkan via soft copy. Gini, kalau mutasinya itu mutasi debit kredit semuanya dalam rentang waktu tertentu. Betul. Atau gimana Pak? Rata-rata untuk maksimal yang bisa teman-teman dapatkan itu 3 bulan ke belakang. Jadi misalnya kalau bulan ini bulan 2 ya, berarti bulan terakhir teman-teman bisa dapatkan di bulan 12, bulan 1, bulan 2. Itu 3 bulan transaksi terakhir nanti bisa dapat mutasi rekeningnya. 90 hari ya? 90 hari. Betul. Dari tanggal kita ngeprintnya itu ya Pak? Iya. Jadi nanti oke. bisa nanti hubungin ke di Facebooknya Brifast Remittance. Brifast Remittance teman-teman nanti bisa dicari ya di fanpage itu ya, bukan akun loh, bukan akun pribadi, namanya fanpage itu ada tanda jempolnya, atau ikuti, follow, suka, like, atau follow, ikuti itu. Nah
Ini ada tanya lagi, sebentar. Menyambung dari Kak Yulika, indeks Taipei Zhejiang bisa kan di semua cabang indeks kakakku. Jadi tidak hanya melulu di satu cabang saja, di seluruh cabang Taipei semuanya Zhejiang bisa. di Bawah tanah, iya. Pasti bisa itu yang Karena kita mempunyai jaringan yang paling besar dan paling luas. Itu salah satu, bukan salah satu lagi. Itulah kelebihannya indeks itu memiliki jaringan yang paling luas, mudah dijangkau dan mudah dihubungin. Kalau misalnya ada apa-apa gitu, ini nomor rekeningnya kok keliru. Nah, fast respon gitu. Iya, betul. Paling tidak. Nah, oke, silakan. Dari Pipi Setiani mau tanya cara mengetahui tabungan kita lewat mesin iBond gimana caranya ya di rekening BRI. Cara mengetahui Tabungan kita lewat mesin iBond gimana mesin caranya? iBond. Kalau mesin iBond Mesin iBond belum untuk mengetahui misalnya saldo ya. Mm-mm. Jadi saldo itu teman-teman cukup kalau misalnya di sini sudah ada ATM yang bisa dipakai, yang ada kode Mastercard-nya, bisa teman-teman bawa ke ATM dan ada menu misalnya untuk cek saldo itu bisa mengetahui saldonya. Tentunya dalam bentuk NTD. tidak dalam bentuk tampilan bentuk rupiah. Nah, dia dikonversikan ke NTD. Itu hanya untuk mengetahui saldo saja, tapi kan tidak bisa untuk mengetahui mutasi debit kreditnya. Kayak Betul. gitu loh, teman-teman. Hanya untuk saldo sama tarik tunai Mm-mm. seperti itu. Perlu dipahaminya di sini bahwa untuk ngecek saldo sih bisa kalau semua ATM di seluruh dunia ya yang ada logonya Mastercard itu semuanya bisa, bank apapun, ATM dari bank apapun, yang penting ada Mastercard-nya kayak gitu. Baik teman-teman, saya sering pakai aplikasi indeks terus kirim uang, saya pingin bikin rekening ATM. Ya, apakah bisa dipakai di Indonesia rekening dari Taiwan ini? Pasti bisa. Dijawab ya Pak ya. Iya. 100% pasti bisa. Alasannya Pak? Karena rekening yang dibuka di sini itu juga bisa digunakan di Taiwan dan di Indonesia karena kartunya sendiri merupakan ada kartu logo Mastercard yang mana Mastercard ini merupakan salah satu pemilik jaringan perbankan yang luas yang bisa digunakan di seluruh dunia. Seluruh seperti itu. dunia. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman balik ke Indo, kartu ATM-nya juga pasti masih bisa aktif selama kadaluarsa kartunya masih dalam jangka waktu yang ditentukan seperti itu. Oke. Kan di setiap kartu kan pasti ada masa expirednya. Ada expirednya sampai tahun berapa? Nah itu Pak, teman-teman itu kadang yang kelamaan di sini dan dia dalam masa ini harusnya dia bisa cuti dan memperbarui ATM di Indonesia, itu tidak bisa karena kendala waktu ini. Nah bisa nggak Pak? Misalnya saya punya kartu ATM yang dari Indonesia, BRI Indonesia, kemudian expired pas kebetulan bulan 12 kemarin, bisa nggak dibuatin ATM baru lewat Perpanjangan sini? bisa juga. Teman-teman nanti kalau untuk perpanjangan kartu ATM itu antara lain ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, beberapa dokumen. Itu juga untuk teman-teman yang misalnya ada kasus kartunya hilang ataupun terblokir, Ketelan biasanya. ketelan, kita juga akan memberikan pelayanan untuk penggantian kartu. Tapi itu juga nanti teman-teman akan dikenakan ongkos pembuatan sama pengiriman kartu ke tempat tinggal teman-teman masing-masing. Oke, dengan syarat dan ketentuan berlaku karena harusnya kalau di Indonesia itu kalau mau mengganti kartu itu datang ke cabang. Ya, Kali ini kartu datang minta bantuan ke indeks, nah itu perlu kena cas juga. iya effortnya ya. Baik, buku rekening ini pertanyaan seputaran itu aja. Buku rekening BRI buka dari Indo bisakah di-print di Taiwan? Bisa. Saya jawab sudah. Kita menjawab seperti yang tadi yang pertama. Saya punya rekening Bank BRI apa? Nah, ini bisa juga. Saya punya rekening di Indo dari Bank BRI. Apakah bisa saya buka di sini dan uangku bisa diambil dari sini, Pak? Bisa nggak? Thanks. Dari Salva Nazla. Maksudnya rekeningnya di Taiwan. Gini, maksudnya dia punya rekening dari Indonesia, BRI dari Indonesia. Nah, dia mau ambil tarik tunai di ATM di Taiwan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Dipastikan dulu karena untuk yang tabungan untuk teman-teman di sini kan ada bedanya. Misalnya teman-teman buka di Indonya itu jenisnya tabungannya Simpedes. Simpedes itu kartunya hanya GPN ya, GPN Gerbang Pembayaran Nasional. Wah, Betul. gua tahu Pak tuh. Untuk kartu itu kan khusus untuk digunakan di Indonesia. NKRI harga mati. NKRI harga mati karena dia tidak ada logo Mastercard-nya, sehingga kalau teman-teman kartunya seperti itu yang dipunyai itu hanya untuk digunakan di Indonesia seperti itu. Tapi kalau teman-teman bukanya tabungan Britama dan di rekeningnya atau di tabungannya di kartunya itu ada logo Mastercard-nya, sudah pasti bisa dipakai di sini tentunya seperti itu.
Oke, saya ulangi, saya tegaskan lagi, mengulangi dari Pak Danu itu bisa ditarik tunai di sini dengan tentu saja mata uang yang keluar dari ATM itu adalah nggak bisa minta rupiah, nggak ada menunya rupiah. Sama NT gitu ya. Itu dia udah dikonvert ke NTD. Betul. Baik, nah ini bisa nggak Pak bantu M-Banking? Ini pertanyaannya kurang lebih sama dari yang kemarin karena bulatnya ke situ-situ aja karena sih. teman-teman kan ya mungkin ketika kemarin belum join sama kita kan jadi ya gak apa-apa tetap kita jawab. Kalau untuk M-Banking sendiri teman-teman mohon maaf saat ini untuk M-Banking hanya bisa diaktifkan di Indonesia seperti itu. Oke, karena syarat dan ketentuan berlakunya itu adalah menggunakan kartu selular dari Indonesia. Betul. Itu pendaftaran. Dan harus aktif di sini kalau teman-teman pakai. Sementara kan teman-teman di sini pakainya kartu Taiwan. Kartu Taiwan. Dan kadang kalau saya ada case juga Pak, ini dengan Brimo kan, karena SIM card saya itu roaming di sini dan kemudian ada masalah sedikit, dia nggak bisa kasih verifikasi. Nah itu harus balik ke Indonesia itu. Iya. Tidak bisa, nggak mau. Karena gini, kadang-kadang untuk kartu seluler Indonesia itu misalnya kita sebutkan misalnya ada merek A ya, merek A itu ketika di sini dia tidak ada kerjasama dengan operator di Taiwan. Jadi dia tidak bisa ngambil roamingnya. Nggak bisa roaming. Sehingga SMS-nya nggak masuk. Nggak masuk. Itu yang jadi masalah. Sehingga ketika kita mau verifikasi meyakini bahwa pemilik rekening itu dengan nomor yang sama tidak bisa masuk SMS-nya sehingga tetap tidak bisa jadi verifikasi. Tidak bisa. Seperti itu. Oke. Pertanyaannya kurang lebih sejenis seragam serempak kompak. Nah, aku punya BRI di Indonesia, masa berlakunya expired 2019 kemarin. Bisa dibuka enggak? Itu kartunya. Kartunya berarti dalam hal ini kalau kartu nggak ada masalah, tetap bisa di extend. Maksudnya kita ganti kartu, kita berikan untuk layanan penggantian kartu baru bisa. Menjawab semua pertanyaan yang dari Alif sampai Iya. Ini belum sampai Iya sih sebenarnya. Masih tengah-tengah. Gimana? Dari Kak Wahyudi, Pak BRI. Wih, udah dipanggil dia Pak BRI nih. Bapak BRI, apa bisa langsung buat daftar beli saham? Jadi udah daftar terus langsung buat beli saham. Selain buat nabung biasa, kalau bisa persyaratannya sama nggak? Maaf, tanya dulu. Oke. Kak Wahyudi ya. Bagus ya pertanyaannya, teman-teman ini sudah mengarah ke sana nih. Melangkah ya, melangkah di selangkah di depan. Jadi untuk buka saham itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Karena kalau buka saham itu otomatis kita harus juga mempunyai rekening reksadana ya. Mungkin reksadana ini. Jadi teman-teman mungkin kalau tahu misalnya rekening untuk apa, itu untuk settlement pembelian sama penjualan saham. Nah itu gimana bukanya teman-teman? Harus ke salah satu penyedia, istilahnya kayak apa ya? Broker ya istilahnya. MI, manajemen investasi. Iya. Jadi salah satu contohnya kalau di Indonesia itu kita bisa sebut Mirai Asset ataupun Trimega. Sekuritas. Jadi teman-teman harus buka rekening di situ karena mereka yang mempunyai aplikasi untuk jual beli saham. Betul. Seperti itu Mas Brownies. Untuk rekeningnya itu mereka harus dibuka ketika kita buka untuk pembelian saham di situ. Jadi tidak bisa kita memasukkan rekening yang sudah ada. Misalnya saya nih sudah punya rekening BRI, padahal nanti sama si manajer investasi itu nanti juga akan dibukakan rekening baru. Jadi rekening existing itu tidak bisa dipakai sama mereka karena itu rekening khusus. Istilahnya itu rekening semacam rekening giro ya. Rekening giro itu untuk transaksi keluar masuk uangnya lebih cepat seperti itu. Jadi bukan rekening pribadi lah. Betul. Jadi pertanyaannya dari Mas Wahyudi tadi ya. Mas Wahyudi untuk buka rekening saham itu Mas Wahyudi harus buka secara online melalui manajer investasi. Salah satunya mungkin kalau teman-teman di Indonesia itu ada aplikasi Bibit ya. Ada. Salah satunya yang menyediakan untuk jual beli saham sama reksadana. Nah dari situ teman-teman juga bisa saya sekaligus untuk menyampaikan bahwa di situ bisa pilih misalnya mau buka rekening bank apa gitu. Tapi kalau misalnya dari BRI itu dia bukanya di Trimegah, juga bisa buka rekening BRI ketika kita daftar di situ. Jadi nggak bisa kita buka rekening BRI saya udah punya nih ketika buka ini terus saya daftarkan jual beli saham, itu lain. Lain betul. Kalau yang seperti itu namanya investasi lain namanya DPLK. DPLK. Dana pensiun
lembaga lembaga keuangan. keuangan di PLK. Ya, itu salah satu juga jenis investasi. Jadi ketika teman-teman nanti pensiun atau sudah dalam usia tidak bekerja lagi, DPLK itu yang kita siapkan. Selama ini kan kita tahu kalau pensiun itu hanya untuk pekerja formal ya. Dalam hal ini misalnya pegawai kantor atau PNS lah. Nah, teman-teman di sini juga bisa mempersiapkan secara mandiri untuk dana pensiun tersebut. Nah, itu sebab Aduh, ini agak melenceng ya. Karena kan temanya hari ini kirim uang ya. Udah mengarah ke sana. Tapi nggak apa-apa. By the way, anyway, untuk yang DPLK untuk persiapan untuk pensiun. Kata pensiun ini orang mindsetnya pegawai negeri nih. Iya. Nah, TNI Polri nih. Iya. Sebetulnya sih enggak. Kita juga bisa nyiapin dana pensiun nanti, misalnya mau target sampai umur berapa nih saya kerja 50 tahun atau 55 tahun, habis itu kita nikmatin kan hasilnya. Nah, ternyata lewat BRI juga bisa ternyata ya Pak ya. Lewat BRI juga itu bisa mengatur untuk nanti sebagian pendapat atau gaji kita itu dicadangkan atau disimpan dalam bentuk DPLK. Begitu ya Pak ya? Betul. Jadi misalnya teman-teman juga nantinya pengusaha ya. Jadi kita tidak bergantung ketika nanti teman-teman pensiun, wah saya sudah tidak ada pendapatan nih. Gitu. Tapi kalau teman-teman mulai dari awal ketika bekerja menyisihkan uang tersebut untuk dana pensiun, yang teman nanti ketika pensiun atau ketika nanti sudah tidak bekerja lagi bisa menikmati hasilnya seperti itu. Apakah itu nanti tunai dalam bentuk istilahnya manfaat pasti ketika di depan dicairkan keseluruhan ataupun dalam bentuk per bulan seperti itu, ada pilihannya. Oke, keren sekali. Jadi nggak melulu aja yang pegawai negeri sipil atau pejabat-pejabat begitu ya yang bisa punya uang pensiun. Kita pun sebenarnya bisa mendapatkan uang pensiun itu asal dengan syarat, yaitu dari pertama kita mulai kerja kita sudah nyiapin dana pensiunnya sendiri secara mandiri gitu. Betul. Oke, bisa nggak deposit di sini dalam jangka waktu tertentu, Pak? Deposito bisa sebenarnya untuk buka rekening deposito itu kan kita menabung dengan nominal uang tertentu untuk ditahan selama minimal 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Tapi ya perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman mencairkan sebelum masa jatuh tempo, itu akan dikenakan penalti seperti itu. Jadi karena kemarin juga ada informasi dari Bank Indonesia bahwa suku bunga diturunkan lagi kan, kurang dari 3,5%. Iya, jadi teman-teman maksud saya, kayaknya kok sayang gitu. Kalau nggak menarik lagi, deposito itu udah nggak menarik lagi. Mungkin orang lebih beli obligasi retail. Karena obligasi retail sekarang kalau teman-teman lihat kemarin SBR 017 ya, Ori 017 senilai 5,7 lebih gede mungkin dari bunga deposito seperti itu. Masih bagus lah. Iya. Karena memang kenapa tujuannya kok bunga semua diturunkan? Tujuannya ya orang-orang yang nyimpan uang di bank itu mau keluarin uangnya. Betul sekali untuk belanja investasi atau apalah. Karena kan masa Covid ini jadi orang-orang juga ragu untuk membelanjakan uangnya seperti itu. Oke, dari pertanyaan yang sudah masuk kurang lebih sama ya, karena ini menjawab satu persatu, kita tidak mungkin menjawab satu persatu karena pertanyaannya kurang lebih sama. Bisa nggak ATM keblokir dihidupkan lagi? Bisa nggak saya punya nomor rekening di Indonesia, kemudian saya kesini lagi, saya datang ke Taiwan, kemudian minta dicetakin. Bisa nggak saya mencetak mutasi rekening BRI tanpa buku tabungan? Itu tadi sudah dijawab, dan tapi tidak apa-apa, kita kembali lagi. Bisa nggak Pak? 3 pertanyaan itu. Bisa. 3 in 1 nih, 3 in 1 ini. asal kan asal. Iya, asalkan ya itu tadi untuk misalnya teman-teman yang kartu keblokir terus mau request kartu baru atau dalam hal ini kartunya expired atau ketelan, itu ada beberapa hal dokumen yang harus dipenuhi untuk identitasnya, antara lain misalnya fotokopi tabungannya, fotokopi misalnya kartu ATM di depannya, terus fotokopi data diri seperti itu, dan mengisi formulir FR01 itu nanti yang kita berikan. Biasanya sih teman-teman nanti boleh menghubungi di
Facebooknya Brifast Remittance di situ. Brifast Remittance ya teman-teman ya, ingat Iya. ya. Brifast Remittance. Jadi di situ Brifast teman-teman nanti Remittance. akan diberikan syarat-syaratnya seperti itu. Nah, ini menarik Pak. Ada agak beda ini pertanyaan dari you bertanya, you ask me, you ask us, kenapa Kak kok nggak bisa buka kenapa Kak kok nggak buka internet banking di Taiwan? Terus kalau misalnya orang tua datang ke bank untuk minta buka bantu internet banking yang kita buat dari Taiwan, kira-kira bisa tidak? Nah, jadi gini, internet banking itu sifatnya pribadi ya. Sangat Pribadi ya. Jadi teman-teman kalau tahu internet banking itu kan finansial resikonya itu iya tinggi. Ketika teman-teman di sini, banyak kan teman-teman ini, ya saya tahu ada banyak teman-teman di sini saldonya sampai di atas 100 juta ya. Iya, ada. Mas Bronis. Jadi ketika teman-teman membuka untuk mobile banking ataupun itu di teman-teman di orang tuanya di Indo atau saudaranya itu di Indo, akan terekspos suatu finansial resiko. Iya. Meskipun mungkin saya tahu teman-teman enggak kok, saya percaya sama keluarga saya. Nah, gitu. itu. Tapi untuk menghindari hal-hal tersebut seperti itu, dan misalnya nanti teman-teman ketika ada resiko kehilangan uang kemudian melapor ke pihak bank, tentunya itu menjadi resiko teman-teman. Maka dari itu kita membatasi untuk buka atau aktivasi dari M-Banking itu harus pihak sendiri, pemilik rekening sendiri. Iya. Sebab logikanya begini, logika teman-teman itu yang saya tangkap ya Pak ya. Saya kalau buku tabungan saja dititipin terus kemudian dicetakin, itu masih oke lah, masih bisa kan. Misalnya buku tabungan saya di Indonesia, kemudian minta adik saya atau ponakan saya datang ke bank di print, ya udah cuman di print aja kan. Iya. Nah ini masalahnya dia mau hidupin M-Banking, buat M-Banking atau buat internet bank kayak gitu kan, artinya membuka itu lagi. Iya, karena kenapa? Ketika mungkin keluarganya datang ya, otomatis ketika di bank itu mereka akan mendapatkan username sama password. Iya, itu sangat berisiko. Username sama password ya. Dan itu juga harus digesek kartunya karena meyakinkan bahwa si pemilik itu yang melakukan transaksi. Digesek kartunya, diinput di EDC atau mesin di electronic data capture. Kemudian setelah itu akan dikirimkan kode link aktivasi dan sebagainya ke nomornya seperti itu. Jadi istilahnya memang dari pihak bank itu harus meyakini bahwa yang membuka internet banking itu si pemilik rekening, seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang tidak ada kebutuhan mendesak, kalau memang belum sempat ke kantor cabang untuk membuka, sebaiknya layanan ini tidak diberikan seperti itu karena menghindari resiko kedepannya. Nah, itu justru yang perlu diwaspadai kalau saya tangkap dari pernyataan Pak Danu ini, yang saya artikan, kalau misalnya ada pihak yang bisa membantu, itu yang malah justru nggak benar. Betul. Itu kan Pak. Betul. Misalnya, saya bisa bantu ini buat buka M-Banking atau internet banking tanpa kamu datang. Nah, ini yang perlu waspada justru. Karena bisa jadi nih yang didaftarin itu nomor handphonenya nomor handphone si pembantu tersebut. Iya. Otomatis nanti ketika dapat SMS OTP atau kode rahasia itu ya ke nomor si penipu tadi. Betul. Terus teman-teman bisa apa tiba-tiba rekeningnya terkuras. Iya. Nggak ada, terus lapor ke banknya menanyakan gimana kok bisa ternyata dibantu orang lain. Otomatis kan itu istilahnya istilahnya bukan tanggung jawab dari pihak bank gitu loh, Mas Broni, seperti itu. Oke, ini ada keluhan Pak dari Suswanti-wanti. Waktu anak saya suruh ngeprint di Bank BRI katanya nggak boleh. Betul, itu juga nggak boleh. Sebenarnya gini, dalam contoh sederhananya gini ya, seorang istri datang ke bank untuk ngeprint buku tabungan suaminya, itu juga nggak boleh. Seharusnya sih nggak boleh. Betul, memang nggak boleh Mas Bronis. Karena apa? Sebenarnya untuk ngeprint pun itu ada istilahnya, kita dari pihak bank itu tanggung jawab untuk melindungi data nasabah. Iya. Jadi ketika orang lain datang membawa buku tabungan pun itu tidak diperkenankan ngeprint. Misalnya memang ini dalam hal istrinya nih curiga nih si suaminya ini uangnya dipakai buat apa, gitu loh. Tapi kita dari pihak bank itu tidak bisa melayani.
oh ini nanti di print saya istrinya, meskipun dalam hal ini memang istri sahnya Bener, ya. Tapi bener. mohon maaf untuk hal seperti itu memang kita sangat menjaga rahasia dari pemilik rekening seperti itu. Oke. Makanya ketika teman-teman menanyakan, Pak tolong di print rekening rekening saya pasti meminta coba difotokan dulu buku tabungan sama identitasnya. Tujuannya apa? Saya meyakini bahwa yang minta ke saya itu pemilik rekening. Seperti itu. Oke. Karena nanti pihak bank ketika kita buka untuk nominalnya berapa, saldonya berapa, mutasinya rekeningnya berapa, otomatis kita membuka data dari si pemilik rekening. Kalau misalnya itu jatuh ke orang yang bukan pemiliknya, itu sangat berbahaya. Risikonya Iya, karena kita berisiko. kamu kasih tahu saldo saya sama orang lain kan seperti itu. Udah nggak boleh juga Iya, ya. betul. Selamat malam Mas Bronis dan Pak Danu, mau tanya kalau mau buka rekening BRI bisa lewat kurir nggak? Nah ini. Kurir ya. Gimana ini Pak? Kurir ini dalam hal dari indeks ke kurir ya. Karena ini masih belum ada layan seperti itu sih, Mas Bronis. Jadi untuk lebih baiknya teman-teman bisa datang langsung lah seperti itu. Lebih amannya sih memang datang langsung, harus meluangkan waktu karena ini soal yang apa ya, secure gitu. Iya. Masalahnya di duit loh. Iya betul. Ya itu dari Ojo Bemuli, Bojone Muli. Baik. Ojo Bemuli. Saya kemarin buka di toko Indo rekening BRI baru, ada dikirim buku tabungan dan ATM, tapi kok PIN ATM dibikinin pegawai banknya. Maksudnya? Oh, Gimana sih maksudnya? dari Naomi. Saya kemarin buka di toko Indo Ya. rekening baru BRI Kak. Ada dikirim buku tabungan dan ATM, tapi kok PIN ATM dibikin pegawainya. Jadi ragu. Saya mau isinya kayak gitu. Oke. Jadi untuk penjelasannya seperti ini teman-teman, nggak perlu ragu karena ketika teman-teman dapat PIN itu di dalam rekeningnya itu sudah pasti rekening yang benar. Jadi teman-teman, dan kartu pun itu hanya satu. Jadi gini Mas Bro, maksudnya teman-teman mungkin ragu ya. Misalnya ini PIN-nya ini tahu orang lain nih, tapi kalau orang lain tahu pun tanpa menggunakan kartu ATM-nya yang dimaksud itu nggak bisa. Jadi misalnya saya tahu nih kode PIN-nya A ya. Terus tapi kan saya nggak punya kartunya kan. Gimana saya mau tarik meskipun saya tahu ya kan? Otomatis yang harus dijaga apa kartu ATM-nya. Kartunya. Iya, betul. Kartunya. Terus kalau aku cuma tahu nomor PIN-nya aja, nggak punya kartunya. Nah, nanti kan bisa diubah juga nomor PIN-nya kan, kayak gitu aja sih gampang. Betul. Itu cuman apa ya istilahnya? PIN standar lah istilahnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, itu bisa ganti sendiri seperti itu. Dan memang karena pada saat kalau teman-teman bikin kartu ATM yang pertama itu memang ada nomor ATM-nya, nomor PIN-nya dulu. Ya. Dan itu memang disarankan untuk diubah kayak gitu. Betul. Dan memang harusnya diubah sih, bukan disarankan lagi ya, Pak. Betul. Seperti itu. Oke, di Taichung bisa buka rekening di mana? Sudah kita sebutkan tadi ya, di seluruh indeks di Taiwan, dimanapun, cari saja. Ya, kalau di Taichung di sekitaran kalau teman-teman lebih terkenal nyebutnya itu di piramid, di Asia Square itu piramid ya. Itu CLC ya? CLC yang di lantai 2. Lantai 2 juga bisa, terus yang di depannya juga bisa. Gampangnya itu di semua cabang indeks di seluruh Taiwan bisa. Oke. Berikutnya ini sudah menjawab semuanya. Terima kasih Pak Danu atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kejawab juga. BRI di mana? Terus berarti internet banking nggak bisa dibuka Taiwan walaupun rekening Taiwan. BRI di Taiwan di daerah mana Pak? Gitu. BRI di Taiwan di Taipei saat ini ya, doakan teman-teman mungkin untuk pembukaan kantornya itu nanti bulan 4. Bulan 4 hadir semua ya.
Hadir. bulan 4 kayaknya sesudah April ya. Tumpengan langsung. Puasa ya kan? Nggak salah. Mau puasa Pak? Iya mau puasa. Oh sebelum puasa berarti. Sebelum Pak. puasa, tumpengan. Sebelum berarti. puasa Pak. Kalau bisa pas puasa aja. Puasa tapi habis maghrib Pak. Bisa datang. Nawar kan nggak apa-apa. Boleh. Jadi nanti kita update kalau misalnya memang sudah prepare semuanya, kita siapkan, ya akan diinformasikan lebih lanjut kepada teman-teman untuk pembukaan secara resminya seperti itu. Baik, kabar baiknya, the good news is gitu kan, BRI segera membuka cabang, bentuk fisik ada di sekitaran Taipei, deket-deket sini aja kok ya Pak ya? Iya betul. Deket-deket sini aja dan nanti bulan April. Nah, untuk teman-teman kalau mau mengurus segala tetek bengek soal ini BRI ini, langsung aja datang ke situ juga bisa. Oke, aku dulu tahun 2016 buka bank. Kalau ini lain ini. Katanya 500.000 di rekening, ternyata sampai sekarang nggak masuk. Apakah BRI? Kalau BRI ya 500.000 juga ya Pak? Iya, maksudnya gimana pertanyaannya Mas? Saya nggak nyebutin merek sih soalnya ya. Oh iya. Soalnya menyangkut ini nama orang lain juga sih. Oke, maksudnya yang mana? Yang ini. Maaf untuk sekarang mungkin mana nih, tadi udah ketumpuk yang lainnya juga. Oke. Ada dia bikin di bank lain. Oh, oke. Di bank lain 500.000. Nah, saldonya itu 500.000, tapi itu nggak ada gitu loh. Oke. Ya untuk posisi kalau teman-teman saat ini ya untuk buka di indeks itu pasti saldonya pasti masuk, bisa saya pastikan seperti itu. Ya 500.000 tadi itu kan ya Pak. Iya. Jadi kalau memang teman-teman yang masuk bisa bisa konfirmasi ke pihak teman-teman buka rekening. Iya. Tanyakan aja kenapa kok saldonya belum masuk, karena kita kan bekerja sama itu tentunya dari pihak seperti indeks yang mengirimkan saldo teman-teman ke rekeningnya seperti itu. Makanya teman-teman juga dipastikan lagi jangan lupa untuk menggunakan aplikasi indeksnya seperti itu. Iya, betul sekali. Dan kalau mau ngeprint, mau nyetak mutasinya itu, datang ke cabang indeks, minta bantuan di situ. Dengan syarat kamu membuka rekeningnya di indeks. Betul. Gitu. Ya kan Sama Pak? kirim uangnya di situ juga. Di situ juga. Sebab BRI di sini sebagai tempat nyimpen uangnya. Iya, betul. Kalau ngirimnya lewat indeks. Lewat indeks. Nah, gitu. Oke, sepakat ya teman-teman ya. Ini Kak jawab pertanyaanku, Denok Lintang. Pertanyaanmu yang di mana? Belum ada juga. Nah, balik Mas Joko lagi. nggak ada, Mas Joko. Oh ini. Iya, Mas Joko yang mana? Di sini. Mas Joko di belakang layar. Denok Lintang, Kak, kalau ATM dari Indo sudah mau masa berlakunya habis, apakah bisa ganti di sini? Terus apa persyaratannya? Ini pertanyaan dari Kak Denok Lintang ATM. Oh iya, Kak Denok Lintang. Jadi untuk penggantian kartu ATM di sini bisa dilakukan. Nanti akan diberikan syarat-syaratnya antara lain kopi identitas diri seperti paspor dan ARC yang masih berlaku, kemudian foto buku tabungannya, kemudian foto kartu yang mau expired, kemudian nanti akan dikirimkan melalui soft copy atau nanti WhatsApp-nya Privas Remittance untuk formulir yang harus diisi. Jadi ketika teman-teman sudah isi itu semua dan dokumen fisiknya kami terima, nanti akan diproses kartunya dan dikirimkan ke lokasi teman-teman semua yang terdekat seperti itu. Oke, udah kejawab ya Kak Denok ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pertanyaannya masih sama seputar tadi, ada bagaimana cara membuka rekening, ngeprintnya bagaimana, terus m-banking, terus internet banking, kurang lebih tadi dari depan nanti bisa di replay lagi, diputar ulang lagi. Kita membahasnya itu yang ini tadi Pak, yang tips kirim uang amannya itu tadi. Setelah kita kirim punya aplikasi, datang langsung. Ternyata di luaran sana juga ada oknum ya. Oknum. Silakan Mas. Bagus banget ya, ada pertanyaan nih. Dari Kak Naumix nih. Dulu kan dia belum bisa buka di indeks tuh, di toko indeks. Terus dia ke toko Indo lain tuh. Terus habis itu dia tanya, bisa nggak ya ini kalau di print di indeks meskipun dia buka di toko lain?
Menurut saya bisa, asalkan si Mbak Naumix ini kirim uang sampai kurang lebih ya 2-3 kali setelah kirim uang, nanti bisa dibuktikan melalui historinya ya. Invoice-nya akan dilayani oleh petugas di toko indeksnya seperti itu. Dengan catatan seperti itu ya Kak Naumix ya. Asal pernah beberapa kali mengirimkan uang lewat aplikasi Hello Index ataupun datang langsung itu. Sebab kita juga punya recordnya. Ya, betul. Oke. Ya, oke Kak, makasih, berarti kita harus datang langsung Index ya. Iya, betul. Sambil belanja lah. Betul sekali. Ketemu sama teman-teman. Bersilaturahmi. Nah, kekiriman uang yang tadi Pak, yang banyak orang oknum di sana, banyak yang mengincar uang teman-teman dari, terutama yang paling sering itu lewat dunia maya, lewat Facebook. Kasus yang pernah sering terjadi itu, dia mau kirim uang, dia ngomong-ngomong nih, biasanya itu curhat di grup PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, aku nggak bisa, aku kirim uang, dia kasih capturean atau screenshot dari aplikasi atau apa gitu. Nah, ini masalahnya ada pihak lain yang melihat capturean ini. Nah, ini dimanfaatin, Pak. Nah, hal-hal yang seperti ini terus kemudian si orang ini, si oknum ini, kamu saya buatin, si oknum ini menghubungi si Mbak ini. Atas namanya juga bank juga sih, gitu. Nyamar gitu, nyaru kan. Nah, apa ya? Sepertinya ini kok malah pihak bank dulu yang menghubungi kayak gitu kan, harus antisipasinya di situ, Pak. Gimana menurut Pak Danu nih, Pak Danu? Iya, jadi ketika teman-teman ibaratnya itu menemui sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam hal ini kewajaran, apakah mungkin nih kalau misalnya ya mungkin, tapi hal itu sangat kemungkinan kecil apabila itu tidak berhubungan dengan finansial. Dalam hal berhubungan dengan finansial, terus teman-teman ada yang istilahnya nyuruh transfer lah, ataupun ini kursnya tinggi, terus banknya menghubungi dengan iming-iming bahwa mbaknya terpilih. Nah, kayak gitu-gitu loh, Pak. Terpilih, bahasanya itu terpilih. Terus selamat sering sekali. Memang saya juga sering mendapatkan informasi, tapi untungnya mbaknya tanya kan kepada saya, sehingga saya bisa langsung bilang, Mbak, ini penipuan, ini bukan dari pihak bank, seperti itu. Jadi mohon tidak dihiraukan, ataupun istilahnya jangan dihiraukan lah untuk hal-hal seperti itu, sehingga dan diinformasikan kepada teman-teman lain supaya hal itu tidak menjadi korban-korban berikutnya seperti itu. Sampai si penipu ini, si oknum ini, Pak, menghubungi si Mbak ini itu pakai logonya BRI juga kan, karena untuk mengkamuflase itu dengan kartu ID, udah ada namanya, bapak siapa, fotonya insinyur atau siapa, SH atau siapa itu kan, itu untuk saking meyakinkannya. Tapi yang menjadi tanda tanya itu harusnya kok sampai si pihak bank ini menghubungi gitu loh. Ini yang harusnya jadi kita ada alert ya, warning, banyak alert, langsung waspada. Tanyakan kepada diri sendiri, apa iya sampai segitunya seperti itu loh. Karena kan ya mohon maaf, untuk hal seperti itu kan banyak yang harus istilahnya untuk dilakukan seperti itu loh. Untuk menghubungi butuh effort tertinggi. Kalau misalnya tidak ada maksud tertentu, otomatis mereka tidak akan melakukan hal seperti itu gitu. Jadi lebih amannya dari pihak mbaknya itu ataupun siapapun teman-teman menanyakan langsung, misalnya punya, oh iya nih di sini punya misalnya Facebooknya Brivas Remittance, boleh ditanyakan lewat situ apakah ini benar atau enggak, seperti itu, sebelum mengambil tindakan lebih jauh tanpa dipikirkan terlebih dahulu, seperti langsung kirim uang ataupun langsung melakukan transfer dan sebagainya seperti itu. Iya, sebab itu tadi, kalau namanya duit ya, seberapa pun juga duit, kita capek-capek sampai di negaranya orang kayak gini, 1 NT pun kan dihitung, Pak. Betul. Masa mau mengikhlaskan sampai 15.000 NT itu saya nggak bisa terima itu loh. Bilang diikhlaskan saja, nanti ada gitu. Ada, Pak. Iya, tetap nggak ikhlas juga kan? Ya anggap sedekah. Sedekah itu sama orang yang nggak punya, bukan sama ke penipu. Iya, bisa ikut
bangun masjid Iya, ya. itu sampai saya sendiri juga ikut jengkel padahal bukan saya. Oh, kirain malah bukan. Bukan. Saya sampai ikut Kirain jengkel Mas Brownies sendiri. ya. Iya, kirain Mas Brownies nih. 15 Kesel banget nih. 15.000 loh, 15.000 dia curhatannya itu 15.000 udah dikirim sama si ke sini ke si orang ini. Terus ada yang teman yang lain juga jawab, ya udah diikhlasin aja. Kata ikhlas ini yang di sini justru malah nggak ikhlas, Pak. Iya. Namanya juga gimana ya? Jengkel gitu, Pak. Iya, itu apa namanya? Untuk istilahnya pasti itu ada ya, meskipun itu dari dulu sampai sekarang itu orang tuh ada juga cari-cari uang dengan cara seperti itu yang sebenarnya juga itu kan istilahnya kan kita juga sama-sama mungkin nggak tahu apakah orang itu juga ada di Taiwan juga dan mengetahui betapa kerja keras atau susahnya cari uang, apalagi sampai kita jauh-jauh di sini seperti itu loh. Jadi ya mungkin kalaupun ada yang seperti itu, mohon maaf gitu, apa namanya, ya jangan dilakukan lagi lah istilahnya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di sini di komentar dan tidak bisa dibacakan satu persatu ya karena pertanyaan kurang lebih sama, seragam dan ya seputar kiriman uang cetak mutasi, terus mau bikin m-banking atau mau bikin internet banking. Baik, dan kabar baiknya ini kalau saya ada baik dan kabar baiknya di bulan 4 nanti Bank BRI akan membuka kantor cabangnya perwakilan di Taiwan dan itu bisa dimanfaatkan untuk menjangkau melayani teman-teman semua lebih dekat lagi lah, lebih dekat lagi ya Pak secara ya? langsung. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya di Indonesia, kemudian kita juga sebenarnya BRI juga punya beberapa cabang di luar negeri, antaranya teman-teman kalau udah tahu itu ada di Timor Leste, ada di Singapura, ada kemudian ada di Hong Kong, ada kemudian di New York seperti, dan untuk cabang berikutnya kita akan buka di Taipei seperti itu, Mas Brownies. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dan kabar yang selanjutnya kita live lagi kapan ini? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi dari sekarang, berarti minggu ke tanggal 9 bulan Maret ya, 9 Maret. Maret. Setelah kita melewati kemarin Imlek yang begitu dingin, nggak dingin sih karena dapat angpau sih. Asik. Pantesan ya itu terus Mas Brownies. Pantes pakai merah. Oh iya. Saya sudah siap-siap Pak. Iya. Merah itu tanda terima duit soalnya. Sama merah juga. Hari ini kita akan pakai merah ya. Ini dari Kak Deno Lintang, ada Lintang Ati. Tanya lagi, kalau saya punya ATM BRI nggak ada logo Mastercard-nya dari Indo, apakah bisa dibikinin ATM BRI yang Mastercard dari Taiwan sini Pak? Jadi kalau teman-teman dari Indo itu punya tabungan yang tidak ada Mastercard-nya kemudian dibawa ke sini, itu mohon maaf itu tabungannya itu produk tab-nya atau tipe produknya itu tidak bisa diubah. Jadi untuk tabungan tersebut hanya mengeluarkan kartu JBS. Oh betul. Dalam hal teman-teman mau ganti kartu, otomatis teman-teman harus bikin tabungan baru. Syaratnya juga itu tadi. Karena memang dari cetak birunya itu memang dari sononya ya Pak ya. Memang dari pertamanya. Dan itu pasti teman-teman kalau mungkin tabungannya yang tabungan Simpedes ya katakan. Iya, Simpedes. Mungkin untuk biaya adminnya pun bisa jadi lebih murah karena dia jaringannya hanya jaringan di Indonesia gitu saja. Tapi untuk di biaya adminnya untuk tabungan Britama yang untuk teman-teman TKI itu sendiri juga murah sekali seperti itu. Yang ini ya, Britama yang khusus TKI ya Pak? Iya betul, namanya Britama TKI itu sangat terjangkau untuk biaya bulanannya seperti itu Mas Brownies. Oke, nah Ada ini yang bertanya nih dari Kak Via Susniza. Kak, kalau rekening keblokir, ambil uang di sini bisa nggak ya? rekening keblokir. Rekeningnya ini pertanyaan saya kalau ATM atau rekening? Kayaknya kalau rekening itu dorman atau gimana ya Pak ya? jadi bisa jadi kalau misalnya rekening yang namanya rekening yang bukan ngomong ATM ya. Rekening. Kalau rekening terblokir itu ada beberapa hal, misalnya dia dilaporkan rekeningnya itu ada indikasi penipuan, itu juga bisa diblokir atau di freeze, dibekukan.
Dia langsung ngomong. Oh, ATM-nya. Oh, ATM-nya. Oh, ATM-nya. Kalau untuk ATM berarti bisa untuk request kartu baru seperti itu. Syaratnya apa? Nah, nanti bisa ditanyakan seperti yang tadi saya sampaikan untuk jangan lupa ya juga untuk kontak like sama share dari Brivas Remittance, nanti akan dijawab di situ. Oke, sekali lagi langsung bisa nanti kakak semuanya, teman-teman yang saat ini masih setia lihat di live hari ini, live malam ini, bisa langsung di BRI Fast Remittance, di like dan di share, di follow ya, share, like, follow di BRI Fast Remittance. Bisa dicari itu pakai Akeong, bukan itu soalnya bukan akun ya Pak ya? Bukan, itu fanpage. Ya. Seperti indeks itu. Dia bukan perorangan, bukan akunnya saya atau kan akun kamu gitu, bukan. Dia fanpage lah, beda lah. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Kak bisa bikin m-banking di Taiwan. Nah, ini jawab tadi dari awal ini. Enggak apa-apa deh. Bina si Putri Bungsu, Kak bisa bikin m-banking di Taiwan enggak? Iya. Bisa nggak? Bisa bikin m-banking di Taiwan enggak? Nggak bisa dong. Iya. Sementara masih di Indonesia. Sementara harus ke Indonesia dulu karena itu berkaitan dengan itu tadi ya Pak ya. Verifikasi pakai kasih kartu SIM card dan juga keamanan untuk pemilik rekening sendiri yang harus aktivasi, tidak bisa diwakilkan ketika di Indonya seperti itu. Oke, pengen daftarin nomor Taiwan untuk BRI di Indonesia bisa nggak? Oh nggak bisa dong. Mami Sinju Siti pingin daftarin nomor Taiwan untuk BRI di Indonesia ya jelas nggak bisa. Kalau ini logika saya sih Pak. Iya, gimana mendaftarkan nomor Taiwan untuk rekening di Indonesia. Tapi untuk m-banking nggak bisa. Untuk m-banking nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi tetap aja, jadi jangan takut ketika teman-teman misalnya nanti pulang ke Indo udah punya rekening yang dibuka di Taiwan, rekening masih bisa aktif, dan apabila ingin mengajukan m-banking ketika di Indo bisa, ataupun pembaruan data misalnya dalam hal ini nomor paspornya ganti ataupun nomor teleponnya ganti, alamatnya ini belum benar, selama teman-teman membawa identitas asli, identitas diri sama buku tabungan sama kartu ATM-nya, nanti pasti dilayani di cabang BRI manapun. Betul sekali. Jadi teman semuanya yang sudah bikin rekening BRI, misalnya nanti mau bikin m-banking pakai nomor rekening yang dulu atau sekarang ini buka dari BRI Taiwan, dari yang pada saat membuka di Taiwan sini, tetap bisa juga bikin m-banking dengan syarat bikinnya di Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Danu. Kurang lebih 60 menit kita bersama. Tapi hadiahnya belum kebagi ya. Hadiahnya untuk next saja ya. Next ada hadiah untuk next saja. Jangan lupa buat di share, di komen, kasih sebarin ke teman-temannya tuh. Ya. Oke. Karena next episode nih kayaknya bakal seru banget. Bakal lebih seru lagi. Kita bakal tanggal 9 Maret nanti ketemu lagi di waktu kurang lebih jam 19 waktu Taiwan. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah dari tadi gabung tongkrongin di HP-nya masing-masing, mendengarkan suara saya yang serak-serak agak becek sih. Oke. Juga dengan Pak Danu di sebelahan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bronis. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi ya Pak Danu ya. Siap. 2 minggu ke depan. Oke. Dengan suasana yang lebih semarak lagi di musim yang sudah mulai hangat. Ya. Tapi kita tetap di sini dingin aja Pak. Dingin. AC-nya soalnya 17 derajat Pak. Karena kita lagi jendela di ruang rapatnya bagus ini. Iya, cahaya mataharinya dari situ ya Iya, Pak. pantas saya hangat nih di sini. Makanya saya nggak pakai jaket, Mas Bronis pakai jaket. Pakai karena jaket saya, di Pak. sini hangat nih. Nah, ini menjawab yang terakhir, kasihan ini. Oh iya, Ya. iya. Masih ada ya? Lita Fuji, Pak, apakah ATM-nya bisa transfer BRI Briva dan apakah bisa buat bayar BPJS? Makasih. Bisa. Tapi kalau untuk kartu ATM di sini membayar Briva sama BPJS itu kan tergantung dari mesin ATM-nya apakah punya menu apa tidak. Itu ada layanannya atau enggak gitu ya Pak? Nah, betul. Kalau teman-teman ingin membayar itu, saya rasa untuk di Indeks sudah melayani kita
transfer ke Briva atau ke BPJS. Jadi bagus juga nih, siapa tadi namanya? Namanya Kak Fuji Fuji ya. Ya, Lita Fuji. Kak Fuji Lita ini jadi Fuji. udah punya rekening Briva atau BPJS, misalnya udah belanja Tokopedia ya misalnya. Iya, Kita kurang lebih, anggap e-commerce itu kan E-commerce. bayarnya itu melalui Pakai rekening Briva. akun Briva. Nah itu untuk saat ini bisa datang ke Indeks untuk transfer ke Briva ataupun di BPJS-nya bisa buat bayar itu juga. Well, sudah terjawab Kak Lita Fuji. Terima kasih sudah melayangkan pertanyaan kepada kita semuanya di sini, kita berdua, dan sampai ketemu lagi di tanggal 9 Maret 2 minggu lagi ke depan. Saya Mas Bronis, Mas Bro yang paling manis, asli dari sononya sih. Dari belakang. Silakan Pak Danu untuk langsung closing. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah gabung ngobrol bareng untuk cara tips kirim uang yang aman. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Sekali lagi tetap nabung di Bank BRI, juga terus share dan like untuk Facebook fanpage-nya Brivas Remittance, bisa dicari, dan di situ juga apabila teman-teman ada pertanyaan bisa langsung menghubungi nomor, juga ada nomor WhatsApp di situ, dan juga bisa direct message ke akun tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Danu. Ya. Sampai jumpa lagi di 2 minggu ke depan. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.